hari ini saya kedatangan satu tamu, satu pasang tepatnya ya. Kita akan berbincang-bincang banyak, kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Nah, nggak usah lama-lama, saya perkenalkan. Ada dari suaminya terlebih dahulu, silakan Pak. Halo teman-teman, saya Ronald dari kelompok 120 Faith, SMCC pastinya. Iya. Nggak perlu salam kenal ya. Nggak perlu. Ya, cukup sekian. Nggak perlu slogan SMCC juga, nggak perlu. Silakan Ibu. Dan saya pastinya istrinya ya. Ya. Satu-satunya. Ya. Oke? Semoga. Saya Yeni itu saya dari kelompok Faith 120 juga, PCS. Oh, lengkap banget ya Bu lengkap, sama harus komselnya. bangga banget soalnya. Oh iya. Oke. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Udah siap? Jangan tegang. Siap. Jangan tegang. Oke. Ngomong-ngomong sudah berapa tahun menikah? 8 tahun. Tahun ini 8 tahun kita Tahun ini menikah 8 tahun 2012. Oh udah ya, udah sepakat tadi malam Udah. 2012 ya nikahnya. Udah tit tanggalnya. Oh udah. Tit tanggalnya. 2012 ya, nggak ganti ya? Enggak. Oke, 2012 berarti udah 8 tahun. 8 tahun ya. Nah, pacaran nggak pakai? Pacaran pakai dong. Pakai dong. Pacarannya Pacaran pakai. kira-kira? Iya, kira-kira 2 tahunan. lah. 2 tahunan. Ya ini dulu Sekitar pasti 2 yang tahun. deketin ya. Please ya. Enggak salah. Oh, nggak salah. Enggak, Iya, dia iya, duluan iya. lah Salah. pastinya. Oh iya, kan kita kan udah share cat gitu kan. Jangan malu-maluin dong. Terus 2 tahun pacaran ya kan. Habis itu setelah itu menikah. Menikah sekarang udah 8 tahun berjalan ya kan. Dalam masa pacaran sudah sering terjadi konflik-konflik nggak? Tengkar gitu atau putus nyambung gitu. Dari sejak pacaran ada lah, sudah ada konflik, sudah ada. Ya, Pastinya. banyak lah. Banyak kok. Oh, terus sempet putus nyambung gitu. Kalau saya Dia putus, mutusin aku terus perasaan. Dan kamu gini, oh jangan putuskan aku gitu. kok tahu sih? Beda kan, beda Kan sifatnya drama banget ya. Kok tahu aja. Terus habis itu Ya jalan aja ya pokoknya jadi aja terus gitu. terus siapa yang memutuskan akhirnya mau nikah? Ya kita berdua pastinya ya. Ya istilahnya ketika dari pacaran pun kita memang pengennya mau benar sampai ke pernikahan gitu. Terus Karena ya kita tahu lah maksudnya pacaran itu kan cuma mengerti beberapa persen dari pasangan. Ketika saya melihat Yeni ini hatinya baik, Oh, ya buat saya itu udah it's a good start. Pak, kayaknya ngomong baik itu kayak tertekan gitu. Enggak, aku Udah. mau ngomong sangat baik kan bukan, jadinya baik aja. Udah aku bilangin dari rumah soalnya. Jangan dong, Bu. Jujur aja Pak, sini anggap Yeni nggak ada gitu. Oke, tadi baik, terus akhirnya Ya itu karena saya lihat salah satu faktor yang paling saya inginkan itu kan baik hati. Dan saya melihat Yeni ini oke. Jadi oke itu karena- apa? oke, baik Fisiknya, dong. oh oke Baik oke. hati. Oke. fisik juga oke Oh, lah. fisik juga oke, ya. Terus nggak ini ya, nggak munafik ya. Semua pasti Maksudnya? lihat fisik ya. Ya semua cowok kan Oh, pasti gitu. Oh, dari iya, iya. pandangan. Kalau wanita kan dari pendengaran. Oh gitu ya. Enggak juga kita cewek juga lihat penampilan. Enggak lah, iyalah. Iya. Oh itu kan gara-gara apa? Drakor. K-pop. Oke, terus habis itu Ya itu karena dari awal memang kita maunya serius. Jadi saya merasa buat saya baik hati itu cukup dan ya itu ketika pacaran kan kita tidak mungkin mengenal secara dalam. Jadi ya I take the chance, ayo kita menikah. Gitu. Dan 8 tahun tahu-tahu gitu kan. Dan tadi kan dibilang toh dari pacaran mengenal sedikit aja dari Yes. sisinya Yeni Ha-ha. dan melihat bahwa Yeni di saat pacaran baik hati ya kan, dia nggak boleh bilang sangat katanya, dia bilang baik hati. Bagaimana setelah menikah? Nah, setelah menikah baru keluar tanduknya. Terus kenapa keluar Nah, tanduknya? sekalian nih, makanya tadi jangan ngomong sangat ya. Oh iya makanya. Oh iya, jadi Terlalu dalam nanti jatuhnya. tanduknya itu bagaimana kira-kira? Wah, jadi gini lah, apa yang dulu
saya inginkan dari sebuah pasangan itu ternyata bertolak belakang semua. Padahal di saat pacaran sudah tahu menilainya dia baik hati ya. Iya, ternyata sebenarnya kalau dari hati tetap baik, tapi ya itu loh, maksudnya berapa sih yang kita kenal dari pacaran gitu loh. Cuma 2 tahun. Mungkin kalau pacarannya 10 tahun mungkin sudah lebih mengenal ya. Tapi dengan 2 tahun saya rasa memang sungguh mengejutkan. Jadi tapi kan jadinya nggak bosen. Oh iya, sangat tidak bosen. Oh iya, karena never flat ya. Life never flat kan. Life never flat. Kayak naik roller coaster gitu kan. Kalau flat terus kan nggak enak. Terus jadi sempet shock. Iya sih, sangat shock. Sempat menyesal nggak? Menyesal pastinya ya. Iya, fairly sad. Pasti dong. Iya kan, manusiawi kayaknya ya. Bukan dari saya aja loh, dari Yeni pun juga pasti ada perasaan menyesal tuh pasti ada kata aja. waktu bisa keulang kembali gitu. Tetap sama dia kok ya. Di depan kamera ini. Bilangnya gitu. Di rumah nggak tahu lagi ya. Nah, ini kalau di sisi Ronald, coba di sisi Yeni. Apa? Shock nggak? Waktu itu gini, alasan apa sih akhirnya menerima? Oh ya Ronald, ya udah kita nikah gitu. Kalau aku karena aku kan orangnya rame, jadi pengennya cowoknya yang rada diem, kalem, kebapaan gitu. Terus kesannya kan jadinya kelihatannya tuh sabar gitu, jadinya bisa mengimbangi sikapku gitu. Ngomong. Dewasa gitu kan. Dewasanya iya sih tetap. Cuman pada waktu menikah ternyata dia tidak sesabar yang aku duga gitu kan. Jadi sama-sama nggak sabarnya. Jadi banyak letupan gitu kan. Terus? Tapi ya udah dengan berjalannya waktu sampai sekarang, ya itu berubah sih lama-lama ya. Gitu. Apa yang dari seorang ini yang waktu itu paling membikin shock gitu? Wah, ternyata Ronald seperti itu ya gitu, yang dulunya kamu mungkin sejauh kamu kenal waktu pacaran, ini bikin paling shock itu apa? Ya itu, nggak sabarnya itu ternyata. Dikiranya waktu itu sabar banget. Kan kelihatannya gitu. tuh sabar banget kan, dia diem, sabar. Dan kebanyakan semua yang kenal Ronald gitu kan, masa sih Ronald tuh sabar banget. Iya. Sampai dalam banget yang ngomongnya. Banget gitu kan. Aku nggak tahu kalau ngomong kan juga langsung telap gitu kan. Jadi kadang-kadang bukan berubahnya karena kamu ya. Oh, jadi hasilnya kamu sabar cuma karena dia nggak sabar gitu. Nggak sabar. Kan. Mengimbangi jadinya. Dia mengimbangi aku jadinya, padahal kan harusnya nggak boleh ya. Oh gitu. Kamu ke bawah arus nah. Iya toh, kita sebagian naik sebagian turun kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku shocknya gitu loh. Kalau Ronald apa yang bikin sampai shock, bener-bener shock? Wah, banyak ya? Satu aja. Banyak. Iya, saking banyaknya jadi nggak jelas ini gimana nih. Yang bikin paling shock itu apa? Mungkin moodinya kah atau apa ya? Emang emosionalnya ya. Emosional Emosional ada di saat waktu-waktu range tertentu enggak, siklus mendekati biasanya. Itu lebih parah kayaknya. Semakin meningkat grafiknya. Bukannya. Ya akhirnya apa ya? Ketidakstabilan emosi, terus egonya itu ternyata cukup bikin saya sangat shock sih. Shock ya, sangat shock. Terus konflik apa biasanya yang maksudnya di waktu itu di awal-awal pernikahan? Kan dulu kan bisa kan kita bilang kan ya 5 tahun pernikahan itu masa bulan madu, masa sayang-sayangnya, dimanja-manjanya, bener nggak sih? Nah iya, kok bisa ya orang ngomong kayak gitu? Enggak loh. Enggak di kita enggak. Di kita enggak loh. Jadi kan hari ini menikah, besok udah gitu ke. Iya, aneh ya. Kita tuh perang terus kayaknya 5 tahun Bratayuda, perang apa aja semua ada. Iya, katanya 5 tahun awal abis itu iya gimana? Kan? Enggak juga. Kayak gitu kan, 5 tahun tuh masa yang aduh enak gitu atau masa justru honeymoon gak sih?
Honeymoon ada. Di honeymoon juga udah ribut jangan-jangan. Sudah. Jadi itu tengkar-tengkar kecil. oh itu mau nggak seberapa dibanding Iya masih honeymoon boleh ya, masih oke lah. Oke. Masih ketutupan itu. Oh ya karena kan masih belum dikondisikan ya, jadi masih kondisinya masih yang liburan di tempat yang enjoy gitu. Masih enak. Nah, tapi ya itulah maksudnya kalau orang mengatakan 5 tahun pertama pernikahan itu adalah masa-masa menyenangkan buat saya secara pribadi ya, buat kita mungkin juga enggak. Buat kita enggak. Jadi tapi justru kayaknya dalam hal ini kalian sepakat banget. Sepakat. Luar Kita suami biasa. istri pasti sepakat. dalam hal buruk pun sepakat. Kompak. Jadi terus Nah justru itu yang membedakan kalau buat saya loh ya. Saya dulu bilang ke Yeni, ketika awal pernikahan begitu banyaknya konflik, akhirnya membuat rasa cinta saya di awal itu justru berkurang. Tapi seiring waktu, ini yang membedakan, justru bertambah. Oh, karena? Ya karena yang pasti ya karena kita kembali ke Tuhan, kembali ke esensi pernikahan yang benar di mata Tuhan. Jadi itu buat saya sih kok bisa ya. Jadi cintanya ketika seharusnya menikah cinta begitu besar gitu ya. Kalau saya enggak, justru semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya merasa Tuhan itu baik, pernikahan itu seperti apa yang benar, itu justru cinta saya itu ke Yeni itu semakin tambahkan. Oh, oke. Ya. Jadi kalau melihat gini sekarang makin sayang. Oh iya, Iya, dia bolak-balik sering banget sekarang ngomong sayang. Kamu yang peluk-peluk mulu sih. Kayaknya kamu yang agresif banget deh. Oh iya, memang aku agresif. Soalnya dia nggak agresif, Oh, iya. jadi harus saling termasuk mengisi. hal itu juga kamu agresif. Maaf kalau ada yang 17 tahun ke atas di tit gitu ya. Oh gitu ya. Ya ampun, hebat loh ya. Iya kan Nau? Oh iya hebat. Hebat. Nanti aku japri ya. Iya. Aku mau tahu rahasianya. Oke, itu jadi di awal-awal konflik apa yang selalu membuat kalian tuh apa sih? Mungkin kadang-kadang simpel ya konflik ya. Cuman itu apa yang membuat kalian tuh sering kali berulang di awal-awal itu tadi? Karena berbeda sekali sifat kita. Oh, karakternya sangat berbeda. Jadi ketika dia emosi harus beres saat itu juga. Sementara ketika saya emosi, saya pengennya menenangkan diri. Tidur, Pokoknya saya curhat kasih nih, waktu saya aja. curhat. Kasih waktu aja gitu. Oh loh. iya. Tapi ya itu seiring waktu karena kita semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Ya saya mengubah gitu loh. Dia juga mengubah. Dulu ya emosional harus segera beres, dia mulai tenang dulu. Mulai tenang dulu dan saya pun juga ayolah kita omong, let's go gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi proses penyesuaian itu dengan di dalam Tuhan bilang apa kita usahakan untuk lakukan. Itu ternyata berdampak sangat positif terhadap pernikahan, terhadap keluarga, terhadap rasa cinta saya juga ke pasangan saya. Gitu. Oke. Di saat waktu konflik itu, yang ingat nggak konflik terhebat kalian? Yang mungkin sampai lempar panci lah, kayak gitu nggak sih? Kursi lah. Ada ya lempar? Ada. Kuat ya? Banget. Sofa. Kuat ya? Nggak Oh sampai dia sofa. minta tolong saya dulu terus lempar barengan sih kayaknya ya. Iya ya, Langsung ada lewat lah. Apa itu konflik yang paling boom gitu? Itu udah punya anak nggak waktu itu? Ingat-ingat coba. Sudah. Susi Nathan ya? Justru enggak, sudah dua Yang anak. kedua. Oh, udah. Oh iya. Anak kedua. Jadi apa ya, waktu itu salah satunya karena Sorry ini membuka kenangan lama, nggak apa-apa coba diceritakan. Tadi Jadi gini ya. Oh enggak ya, nggak harus dia gitu ya. Nanti kalau setelah ini dilupakan lagi. Coba sekarang diingat-ingat. Itu malah jadi titik balik loh di aku Oh, ya? waktu itu, yang tengkarnya sampai heboh dan sampai Papa Rohani harus turun tangan. Siapakah Bapak Rohani Ada kalian? gitu. Sampai harus turun Haruskah tangan. kita undang dia? Jangan. Jadi yang itu tuh benernya bikin aku tuh kayak
Apa itu? Aku tadi tuh nanya konfliknya apa, tapi kalian apa nggak ya jawab konfliknya itu karena aku tuh orangnya penuh dengan rasa insecure gitu loh. Oh, kenapa? Dikit bertengkar jadi aduh nih bakal ditinggalin nih. Oh, lu takut banget ditinggalin, kan. Bo. Nggak kerja aku men. Oh nggak gitu. Jadi lu butuh uangnya dong. Butuh duitnya, Bo. Bukan nggak. Pan. Oh, salah kenal, salah. Nggak, jadi kan penuh dengan rasa insecure gitu kan, jadi dikit-dikit Masalah apa waktu itu? Nah, masalahnya takut. malah lupa, Masalahnya yo. ya iya karena masalah Lupa kecil tuh sih. bisa jadi Dia nggak pulang-pulang. Nggak juga, Oh, dia selalu nggak pulang sih. Maksudnya pulangnya lama-lama. Kamu kemana sih? Nggak pulang-pulang? Nggak juga. Ya, mungkin seperti itu karena aku Dulu, aku heeh. pengen Oh, kayak gitu ya. tenang. Kebanyakan Bukan, main bukan, drama bukan. gue ya. Pengennya tenang. Aku pengen tenang, pokoknya wis Iya. apa ya, pokoknya sekitar itu lah dia meledak sementara aku harus tenang. Akhirnya kalau dia memaksa, aku juga meledak. Gitu. Oh, oke, bisa jadi waktu itu kamu urus anak terus kan? Mungkin sih kan Ya, kalau orang habis melahirkan waktu itu emang kan baby konfliknya emosinya tuh paling Padahal itu kurang juga berapa ya? emosiku jelek-jelek banget. Tapi waktu itu ada yang bantuin nggak kamu jaga anak? Ada ya? Ada pembantu ada, memang ada. ada. Oh, Cuma ada. Cuma Nggak aku tuh tahu emang ya, nggak yang pengen nyerahin, nggak percayaan gitu Oh, kan. oke. Jadi masih aku urus sendiri gitu. Jadi pada waktu dia meledak, ya tipeku kan nggak bisa selesain sekarang juga gitu. sementara aku pengennya tenang gitu loh. Ya itu intinya itu terus gitu kan. Pas kamu pulang dari kantor, terus tiba-tiba dia ngajak ribut lagi. Jujur gitu. Ya lupa mungkin sih ada pencetusnya pemicu apa. itu mungkin ada ya. Aku capek kerja, dia capek jaga anak. Ya gitu. Terus Jadi waktu deh. itu kita juga pisah kamar kan gara-gara enggak Yang rugi gara-gara kamu, Bo. Nah, bukan waktu. Wah, yang rugi kamu tuh maksudnya apa? selalu agresif kan katanya. Kan katanya dia yang agresif. Enggak sih, jadi kan Waktu itu karena ada bayi pisah kan? kamar ada Oh, bayi kan oke, dia oke. gampang nggak gampang kalau kebangun sedikit udah susah tidur gitu kan. jadi Jadi yang Waktu tipe itu yang kita udah, lagi ada sedikit masalah apa ya? jadi kan rada-rada dia pilek dikit kan langsung takut nih bayinya gimana. Jadi udah kamu Jadi kita tidur. pisah waktu itu dia sama babynya, aku sendiri. Kan aku merasa lonely gitu, kesepian, jablay-jablay dikit. Dan dia nggak ngerti, kadang-kadang cowok tuh makanya Iya, waktu itu belum belajar six sense. Sekarang pun juga nggak belajar sih. Makanya wanita memang tidak untuk dimengerti. Nah, memang. Nggak kan bisa, orang dia Nggak ngerti bisa. dirinya sendiri juga. lakuin aja pokoknya. Pokoknya sayang-sayang aja gitu. Iya. Transfer aja lah. Langsung transfer aja. Benar, itu benar sih. Benar. Hafal kok nomor rekeningnya ya. Ya, terus ATM-nya aja dibawa, Bu. Oke, tadi aku kata-kata yang kamu katakan tadi loh, kamu bilang bahwa insecure. Nah, itu kenapa? Maksudnya apa yang membuat kamu benar-benar insecure? Mungkin bukan mungkin sih, kayaknya gambar diri itu yang dari dulu tuh ya karena dari masalah dulu-dulu gitu kan yang jadi rusak gitu. Jadi aku merasa nggak percaya diri gitu loh kan. Jadi apa-apa takut ditinggalin gitu loh. Apa-apa takut ditinggalin. Nah, itu pengaruh juga. Makanya jadi kalau Sangat bertengkar pengaruh yo. bertengkar Gambar dikit diri sangat pengaruh tuh. bertengkar dikit gitu, wah ini bakal ninggalin aku nih. Apalagi dia doyan dulu kalau bertengkar gini, aku pergi gitu Oh, kan. gitu. Aku Terus tambah kamu yang pegang? jangan gitu kan, tambah takut lagi. Padahal kalau dibiarin aja dia balik-balik sendiri ternyata. Itu rumah-rumahnya dia soalnya. Mau kemana coba Oh, iya, ya kan? iya, iya. Terus? Jadi Dia pulang seharusnya- solo? Nggak mungkin. Waktu itu belum ada tol. 8 Capek. jam. Nggak mungkin. Jadi seharusnya kalau sekarang kalau dipikirin lagi, ih konyol banget ya, kenapa nggak dibiarin aja tuh ya bakalan pulang gitu kan. Iya, iya. Jadi ya dulu tuh kayak gitu drama banget ya. Apa sorry. Apa dulu backgroundnya papa pernah ninggalin mama Enggak. sampai kamu maksudnya kamu insecure seperti itu? Iya, enggak ada background papa ninggalin mama gitu, enggak. Cuman mungkin gara-gara dari pacaran dia tuh suka ngancem putus. Apa-apa bertengkar putus gitu kan. Nah, kalau umpamanya nikah terus dia ngomong aku tinggalin, wih cerai janda dong aku. Kan malu kan ya. Statusnya janda. Oh, Nggak enak banget gitu. Jamut, Terus, janda muda. Janda muda. Jadi udah pikirannya tuh jelek-jelek. Mungkin ya itu ya, apa namanya, kalau jauh dari Tuhan kan yang rasa khawatir, rasa ketakutan, apa semua kan, kalau apalagi lagi emosi tuh masuk semua tuh kayak gitu-gitu. Waduh, nyerang tinggalin semua. kayak gini nih. Aduh, gimana dong? Terus yang nyekolahin anak siapa dong? Aku harus kerja dong. kerja apaan nih aku kayak gitu-gitu. Jadi iya itu semua nyampur beneran loh, itu kejadian. Terus
Jadi kalau ditinggalin, ih gila nih, aku kerja apaan? Anak 2 dikasih makan apa? Kayak gitu-gitu. Bisa kerja apaan? Nangis Jadi di pojokan nggak? enggak juga, nangisnya geru-geru aja. Jadi ya sampai akhirnya tuh aku sampai bikin dia jangan dong, jangan pergi kayak gitu-gitu. Sedangkan dia dipraktekan di sini, semakin ya. semakin nggak apa-apa, biar semakin tahu dong. Ini kan dia kayak- lagi emosi, dia aku gituin kan dia makin emosi juga. Jadinya kayak cowok kayak gitu kan, nggak suka banget kayak ya udahlah tenang dulu nanti dibicarakan nanti lah. aku nggak bisa dulu kayak gitu. Iya kan? Kalau cowok suka kayak gitu, tenang dulu lah, kita bicarakan nanti dulu lah. Gitu. Heeh. Sedangkan aku nggak bisa. Harus selesai malam ini. Harus. Ayo kita selesaikan di ranjang. Oh, enggak ya. Nggak bisa juga. Gua kacau gua. Kamu agresif juga ya kayaknya. Enggak, saya harus belajar padamu, Bu. Langsung transfer ilmu. Oh iya. Gitu. Ngeri ya istrimu ya. No? Dia suka kan? Kayaknya ini Baru resep tahu yang kamu. membikin kalian titik balik kayaknya. Oh, bukan ya. Loh iya Nggak. konflik itu yang membuat kita benar-benar akhirnya menyadari ya selama kita stay di Tuhan ya. Nah, waktu itu gimana titik baliknya? Setelah konflik besar itu, waktu itu udah punya, akhirnya udah ada bapak rohani ya waktu itu ya. Sudah. Jalan berapa lama ya? Aku inget banget waktu itu si Iya ini waktu datang ke gereja di awal-awal itu belum nikah ya waktu itu. Atau udah ya? Sudah, Say. Oh, sudah. Udah anak Sudah. 1, Say. Oh, udah ada naik Yang konflik besar ini yang anak kedua. Anak kedua. Nanti kalau 3 anak aku konflik lagi. Jangan amit-amit jaga bayi. Kasihan bapak rohaninya. Ah, bapak rohaninya mah udah biasa ya kebun. Dia udah biasa, kalian tuh Pas anak berat. kesekian. Jadi udah kebal ya. Cuma hadapin, oh gitu. Oke, gampang. Ya udah. udah tanganin sendiri gitu. Ya itu, jadi anak pertama ribut, anak kedua ribut gitu. Ribut. Hebat dia. Padahal anak kedua kan kita pikirnya, udah siap nih kita. Udah ada bapak rohani waktu itu. Udah, Udah apalagi- memutuskan akan Udah. Udah kita udah Waktu itu sepakat untuk 3 punya tahun. anak lagi. Oh, bukan, maksud saya anak bapak rohani, Pak, bukan anak lagi. Ini anak gimana sih? Kayaknya sama-sama agresif. Oh iya, agresif saya di belakang. Oh iya. Terus jadi waktu itu berapa lama ya setelah yang kita ketemu waktu kamu ke sini ya, terus habis itu Ketemu kamu tuh 2000. Lupa aku, 2012. 2012 oh, aku nikah. 13, 14. 14-an. 14. 14. 2014. Kita Itu ketemu konflik. 14. Itu emang konflik kan. Nggak kan kita ngomong dari awal pun Oh, sudah itu konflik seru. lumayan besar ya itu. Makanya aku bilang awal-awal pernikahan konflik terus. Konflik terus. Siapa Sekarang bilang udah ya? capek dong. Udah capek, makanya udah lewat aja gitu kan. Oh, kayak gini. Cuma gini aja, nyantai juga baik-baik sendiri. Ini mah nggak ada apa-apa daripada dulu. Bener. Loh iya bener. ya? Jadi mungkin sekarang insecure-nya itu tetap ada, tapi kadarnya nggak sebesar dulu ya. Jadi sekarang pun kalau tengkar gitu, dia mau pergi dulu deh atau mau menenangkan diri dulu, ya udah aku biarin. Aku pikir daripada nanti ribut besar lagi buat apa sih gitu kan. Lagian Balik juga akhirnya dia. kadang pertengkaran kita tuh cuma Nggak pernah masalah-masalah lagi. sepele. Oh, nggak Oh pernah ya lagi. amit-amit ya. Nggak pernah, amit-amit ya. nggak pernah ngancem gitu lagi ya kamu ya. Usaha sangat jauh berkurang sih Iya aku iya bilang. iya. Karena apa ya? Dia mah berubah banget. Wih. Sebentar, balik lagi. Tadi berapa tahun setelah menikah akhirnya memutuskan mempunyai bapak rohani dan mau dibimbing sama Bapak Budi. Awal-awal itu memang. 2014 kan, berarti udah 2 tahun Wah, menikah. kalau ceritanya 2014 kan kita mulai mengenal SMCC. Waktu itu kenal Kemudian Ko Budi dibimbing. dulu ya. Ko Budi dulu kita dibimbing. Oke, kita akhirnya mulai pulih nih. Tapi 2016 itu kita menjauh lagi. Oh, tapi waktu itu belum bilang kalau bapak rohani ya. Jadi masih sebagai atau sudah? Masih belum jelas kan? Belum tahu ya. Kubut kejelasannya gimana? Kayaknya Kubut waktu itu masih berpikir-pikir terima nggak ya? Troublemaker banget nih. Kayaknya bakal nambah susah gua aja gitu. Terus habis itu Ya, dari 2016 16 menjauh, 17 kita punya Niko, 18 konflik besar itu terjadi. Duh, kalian aktif di Komsel mulai tahun berapa? Kita dari dulu juga aktif di Komsel. Oh, Cuman meski ribut-ribut juga aktif. Aktif. Oh, aktif. Tapi Aktif. ketika 2016 tuh kita menjauh sih.
Iya, tapi Rada Komsel menjauh kita kan sih. memang pantang mundur Iya, untuk iya. mendekati. Tahu Kita dong siapa PK-nya. Enggak, jadi kita Coba pun kita dulu. disebutkan di sini. Nah kan kita kan setelah Fate baru Fate itu kan terus ada split kan. Jadi mungkin Iya. sebelumnya kan memang rada beda. Komsel kita kan bukan yang Enggak, sekarang. kalian masih sudah bisa kan? PCS udah Udah. udah sendiri-sendiri. Udah di awal yang waktu itu yang masih digabung tuh yang Enggak, jadi intinya Iya, sih Is kita waktu itu masih walau satu tuh kayaknya. walau menjauh, intinya kita walau menjauh kita bukan orang yang tertutup untuk didekati gitu loh. Oh, oke. Jadi Jadi waktu- dekatilah kita- kami. deketi Kita- aku kita nanti kan kalau Jual enggak, diskon lah. for Dua still dapet satu bayar, lu bayar satu dapat dua lagi. langsung. Enggak, jadi kita menjauhnya tuh kayak mungkin lagi capek gitu kan, lagi capek terlalu banyak konflik, terus kesannya kalau di Komsel kok jadi nggak ada pertumbuhan atau gimana gitu. Tapi kita nggak yang ada yang ngajakin lagi kita langsung enggak sih gitu loh. Ya, tetap stay ada, tapi tetap. dari Tapi pada kita dasarnya karena sendiri- kalian berdua rame juga kan, suka maksudnya suka dengan keramaian, suka dengan Aku komunitas. suka. Dia enggak? Aku enggak. Dia enggak. Aku enggak. Oh, enggak kamu. Jadi kamu suka menyendiri gitu. Iya, Kamu lama bertapa. kurang lama justru itu. Aku suka, dia yang nggak suka keramaian. Oh, tapi kamu tarik dia. Mm-mm. Oh, iya. Mau nggak mau. Terus akhirnya 2017 ya. 2017 ke itu mulai mendekat menjauh. lagi. Oh, enggak, kita mulai mendekat ya sejak konflik itu sih, konflik Niko ada. Niko ada kan 2017, 2018 itu konfliknya. Pokoknya Konflik tuh konfliknya besarnya. tuh aku nggak bisa buka secara gamblang di sini. Pokoknya itu Kenapa? tidak bisa Kan saya pokoknya. kepo. Saya kepo. Bapak Pokoknya Rohani tuh tahu sampai- nggak? Tahu. Pak. Hadir dia. Apa konfliknya? Hadir dia sampai malam waktu itu. Waktu itu saya tanya ke Ko Budi, katanya dia diam-diam aja suruh tanya kalian. Kok? Pokoknya tuh yang intinya tuh satu kata, hancur gitu kan. Hah, iya kah? Heeh, hancur. Sampai udah cerai gitu. Kalau itu mah Keras udah banget bolak-balik. sih suaraku. Keras banget sih suaraku ya. Dia selalu mentalak aku kayaknya. Oh iya kah? Enggak, jadi yang itu tuh bener, wah Itu menyangkut keluarga besar sampai kalian enggak bisa mengungkapkan di sini atau hanya memang Enggak. Emang kita ada yang selingkuh? enggak. untungnya enggak loh, dia tuh setia banget tebak-tebakan gitu. Apa ya, mau di-share Enggak, nggak? mungkin enggak sih. Mungkin mending aku kalau mau share setelah kejadian itu apa yang membuat kita sadar gitu loh. Karena masalah apapun juga itu bisa menjadi besar. Wis dewasa sekali Loh dia. ya, mau dari keuangan, mau Wow. dari amit-amit perselingkuhan, mau dari ekonomi berselingkuhan, keluarga besar. Solusinya kan cuma Tuhan. Iya, iya. Nah, jadi aku sih prefer semua masalah itu bisa jadi besar. Nyembuhinya itu loh yang buatku lebih penting. Bikin trauma enggak itu waktu itu? Iya. Trauma banget ya. Oh, pasti namanya Ini mau semua bekas konflik ya? besar. Loh, Ada. sekarang pun kalau ku ingat lagi itu kayak bikin kadang suka nangis sih. Gitu loh. Kamu nangisnya gimana kalau nangis? Nanti aku rekam ya. Sesi khusus nanti itu. Kayaknya dia nggak jarang nangis ya. Cowok jarang nangis ya kayaknya. Dia pernah sekali nangis, sekali buat aku, sekali kapan ya? Jangan tanya kapan ya, aku lupa. Pokoknya pernah sekali dia nangis. Loh, ketika konflik itu terjadi. Kelilipan kali dia nggak nangis. Loh, enggak. Ketika konflik itu terjadi dan aku menyendiri, merenung itu, aku sempat menangis sih. Oh ya, kalian kan direkam ya. Oh enggak lu. Dia serius banget tapi enggak lo. Enggak sempet dong. Oh, nggak sempet. Udah nangis gitu, kamera mana kamera, rasanya enggak bisa banget deh. Itu kayak di Drama drakor. banget. Iya, itu mah enggak. Netes dia tuh di slow Kok motion. bisa gitu ya cowok Nggak tulus drakor dong. itu sukanya nangis. Terus oke, waktu itu konflik Niko ada, itu benar-benar konflik terbesar kalian di mana itu menjadi titik baliknya kalian. Titik balik. Aku nggak tahu kalau dia. Kalau itu titik balikku banget. Ya buatku juga sih. Waktu itu kalian lari kemana untuk menyelesaikannya? Duh, waktu itu ke Bapak Ruhani. Silakan Tapi sebut sesuatu aja yang namanya. gini. Nggak apa-apa Ke namanya Kobudi. disebut. Oh, Kobudi. Kobudi. Kemudian masih Namanya Ailin. Cialin datang. Enggak, Oh, iya iya? puji. Itu mujizat banget loh, Budi ada di Surabaya. Loh iya, kamu nggak tahu jadwalnya dia? Kan Hah, segini. 2 tahun, Bo. Ha. Ya, tuh. Kok itu tiba-tiba bisa datang? Oh, Iya, pas datang Gue lebay berdua banget lagi. ya Kobud ya. Iya kan, dia bisa datang. Biasanya kan dia entah di mana Loh gimana iya, gitu jadwalnya kan. Kobud itu nggak ada
nggak ada di Surabaya kecuali minggu pertama. Bener nggak Kebut? Itu Karena minggu ada. pertama harus ada di SMCC. Seingat saya seperti itu penjadwalannya. Pada saat Oh itu iya, ada bener sampai loh, pas Cailin banget ngomong tuh. ini untung loh ada Cia. Hebat ya, kemudinya. kalian bertengkar aja tahu waktu yang tepat. Aduh. Terus langsung mereka berdua datang. Iya datang sampai Iya, malam berdua tengah malam datang, kayaknya tengah itu. malam, Oh ya, malam, anak-anak iya. di mana waktu itu? Omanya. Oma ambil. Oma ambil, kalau nggak tahu ini. Ini mau digimanain anak-anak. Terus Ya habis itu, cuman pemberesan di saat itu juga. pemberesannya besoknya kali ya. Iya, kalau buat aku sih apa ya? Buat aku sih nggak bisa langsung sembuh itu nggak bisa. Aku butuh proses sih. Butuh tidur. Butuh proses. Ya tidur salah satunya kali ya, termasuk dalam satu proses kan. Tapi waktu itu sih ketika itu tuh cukup dekat dengan retreat murid. Oh iya, heeh. Dekat Tahun sama berapa? retreat murid 2018 kan. Oh, Jadi konflik itu cukup dekat dengan retreat murid. Aku masih ingat banget karena akhirnya ikut Radat Murid. ikut. Hmm. Nah di situ itu yang aku benar-benar merasakan gitu loh. Maksudnya Merasakan apa? Kamu kalau Dingin. ngomong sama dia harus detail kan. Oh, merasakan. iya. Nah ini ini gini. diharuskan Bu. Yang membuatku benar-benar berubah itu adalah mindset bahwa Tuhan itu baik. Baru tahu Anda. Enggak. Oh, enggak. Tahu dan sadar itu berbeda. Oh iya. Ah, Jeng jeng jeng. tahu, Aku dapat lawan. tahu dan sadar tuh beda. Dari dulu iya, kita selalu diajarkan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi pada kenyataannya ketika kita ada masalah, komplain kan, Tuhan ngapain kamu gini? Iya tuh. Katanya baik. Gitu. Katanya Nah, baik. katanya baik. Kok gini sih? Terus Nah, katanya ya ini baik kok gini Hah? sih. Gitu. Kayak Nah, sama nah, nggak nah, sih nah. kayak Terusin Baik aja Bang, hati. kompor banget kamu. semua yang terjadi di sini biarkan di sini. Pulang nggak ada yang terjadi. nggak jadi sebelum masuk YouTube dong. Terus Iya jadi di mindset itu tuh kan ketika itu aku benar-benar shock kan, kenapa aku bisa begini, kenapa keluarga aku bisa sampai seperti ini. lebih ke arah diri kamu sendiri ya. Jadi bukan Iya, iya, yang iya. menyalahkan Yeni gitu ya. Enggak sih. Lebih ke waktu arah itu introspeksi ya. lebih ke arah aku kok bisa seperti itu gitu loh. Ya istilahnya aku melakukan suatu dosa, sebuah kesalahan yang besar. Nah tapi di retreat itu tuh ketika aku memuji, menyembah bersama tuh aku tuh kayak diingatkan gitu ya. Walaupun kamu salah kayak apapun juga, Tuhan itu selalu menerimamu. Oke. Jadi kasih Tuhan kepada kita tuh begitu besar. Walaupun waktu itu aku merasa malu, merasa aduh kok gini sih aku. Itu tuh Tuhan tuh begitu mengingatkan kasihnya selalu ada untuk menerima kita gitu loh. Dia percaya yang terbaik dari kita dan aku pun tetap diizinkan untuk di sana untuk menyembah, untuk melayani Dia. Berarti kan ya itu lebih dari baik ya sebenarnya kalau aku bilang sempurna. Dan sejak saat itu aku langsung apapun yang terjadi aku cuma tahu Tuhan itu baik udah. Jadi ketika ada masalah Tuhan itu baik, ayo cari solusi. Nggak ada aduh kok gini lagi sih, aduh kok aku gini lagi sih, aduh kok kondisi gini lagi sih, menyesali dulu, ngamuk dulu tuh wis nggak cepet hilang. Tuhan baik, pasti ada solusi untuk kebaikanku. Udah gitu aja. Itu yang benar-benar mengubah lah. Mengubah. Ketika kita memiliki mindset. Kebetulan visinya SMCC juga on Christ Bedrock, dasarnya berubah. Itu segala sesuatunya di hidup kita juga berubah. Itu slogannya 2020 Pak. Anda retret 2018 Pak. Enggak, karena aku benar-benar perenungan ini. Direnungi. Ya maaf ya, karena bawaannya. Bawaannya emang direnungin. Ya ketika Lama kan renungannya. tak pas-pasno gitu loh. Cocokisasi. Iya, Cocokilogi. cocokisasi. Oh, terus Dengan mindset yang benar, dasar yang benar, masalah apapun di hidup kita itu ya percayalah untuk kebaikan kita. pada saat itu apa yang membuat kamu sebel banget jadi dari seorang Ronald? Sampai akhirnya waktu itu kamu tadi kan bilang bahwa kenapa sih aku jadi seperti ini gitu, kenapa kok aku jadi kayak gini gitu, dan akhirnya kamu merasakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Dari apa yang dari waktu itu yang kamu bikin bahwa sebel banget gitu dari seorang Ronald?
Ya akhirnya emosi ya. Jadi emosian. Ya masalahnya bawaanku tuh kan emang dipendem kemudian meledak. Dari Dan itu yang backgroundnya kamu terjadi. dulu maksudnya masa lalunya kamu juga emosian nggak atau memang karena sering terjadi konflik aja mendem akhirnya sering-sering emosi? Dulu aku mendem. Sebelum menikah juga. Sebelum menikah oh pun memang aku dasarnya emang seperti itu. dasarku mendem. Oh, oke. Jadi tiba-tiba teringat emosi. Itu bisa. Oh teringatnya anu ya lama teringat terus emosi. Iya bisa sendiri. loh, bisa. Bisa, Bener kan, bisa. aneh kan? Iya kadang tuh suka gitu. Iya, Ingat-ingat emang aneh. tiba-tiba dia emosi. Memang- Kenapa sih? Aku tuh ingat kapan itu jadi emosi. Nah kan udah lama. Iya. Itu dulu tuh seperti itu. Ah, karena Dan- kebanyakan tidur lu bro. Justru kurang tidur. Abis lu mendem tidur lupa. Enggak, kalau tidur tenang. Abis itu lupa ya. Enggak. Dipendem memang. Cuma untungnya sekarang dia kan sukanya sekarang ngomong kan. Jadi kalau dia nggak pas apa dia ngerubahnya di sana Oke. dan diselesaikan. Kadang kan Diselesaikan. kalau cowok ceweknya udah diem dianggap udah selesai kan. Itu sebel banget loh emang. Tapi dia sekarang nggak, tetap diselesaikan. Nah, Oke. Itu Selesaikan sampai selesai. sampai selesai. Iya, ya bener sih itu. Sampai selesai. Sampai selesai. Di hari itu juga. Enggak juga. Enggak. Enggak. Pokoknya melewat proses tidur lagi. Lewat proses tidur. Tidur Pokoknya dan dia bangun tenang. Malah kadang ngomong nanti aja diomongnya kan lagi kesel gitu. Gitu. Oke, tadi berarti Ronald merasa bahwa waktu itu emosian banget yang dulunya mungkin masih bisa mengontrol gitu, tapi akhirnya jadi suka meledak-ledak kan. Iya. Akhirnya di saat itu mengalami sebuah pemulihan. Iya, dengan pemulihan itu ya itu seperti yang ini bilang, aku bisa lebih share. Oh, Ketika aku punya mengungkapkan isi hati. semacam tuh aku akan share. Ada ganjelan Ada apa ganjelan, ke aku aku dia share. ngomong gitu. Kamu di background dulu masa lalu di keluarga memang susah. Memang background kita gitu, diem-dieman. Bukan di kamu. Aku mau nanya dari sisi Di kamu. keluarga. Keluarga dulu apakah maksudnya memang dibesarkan dari yang keluarga yang atau papa atau mama yang nyimpen. tidak diperbolehkan kamu untuk mengungkapkan pendapat kah atau keinginan Iya, gitu. iya. Waktu Memang di lebih masa- ditekan sih, memang di keluarga ada semacam seperti itu. Kayak Jadi kita diktator gitu nggak ya? deket gitu loh. Oh, oke. Berapa Jadi- saudara ya? 4, Kamu anak ke? 3. Oh, hampir terakhir ya. Tapi nggak pernah deket, jadi ya cuek-cuek aja. Kita sama-sama di Surabaya pun nggak pernah kontak, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ada masalah. Oh iya? Iya. Oh, karena nggak kontak nggak ada masalah, Bo. Kalau Tapi ada nggak masalah, nyari gitu loh. iya. Oh, Ya, nggak nyari. ya nggak tahu juga sih. Tapi ya santai kita. Oh. Jadi kayak Jadi kamu sebenarnya kayak punya saudara nggak? punya. Punya yang jarang dikontak maksudnya. Dan jarang. Oh, papa mama masih Dan? Papa Enggak, mama sudah udah nggak nggak ada. Oh, berarti harusnya tinggal 4 saudara tinggal itu empat ya. saudaranya aja. Oh, itu pun sekarang tidak jalin hubungan nggak baik. Biasa. Bukan nggak baik loh ya. Kita baik, cuma ya santai aja. Karena Nggak jarang kontak pun itu, nggak masalah. makanya baik. Halo. Jadi kayak dulu di rumah keluarga gitu ya. Makan malam sudah selesai ya sudah semua kembali ke kamar masing-masing. Di Nggak waktu ada di masih anak muda kamu. Iya, jarang banget kumpul bersama, bicara-bicara jarang. Udah selesai makan ya sudah satu ke kamar duduk sini, satu kamar duduk sini. Oh. Udah sendiri-sendiri dah. Cowok cewek? Cewek 1, cowok 3. Oke. Dan dari mamanya memang diem banget orangnya. Mamanya dia banget. Makanya dia dapat lu shock banget kan. Iyalah. Ai. Tapi malah dicari. Kan kayak magnet tuh, utara selatan ketemu. Oh, sadam, woi. Jadi Sekarang dia bedanya bisa itu. ngomong gini, Bo, dulu. Nah, Ampun Bang, jago Mungkin. kali. Oke, kalau dari sisinya Ronald, titik baliknya di saat dia retret murid itu. Kalau dari Yeni? Ya itu waktu tengkar itu kan jadinya sebelum-sebelumnya sih kayak Ko Budi atau siapa udah bilangin Ronald ini tipe yang seperti ini jangan kamu paksa nanti meledak gitu kan. Cuma karena memang ya beginilah aku nggak pengen tahu kali ya. pengen tahu kalau aku Penasaran cobai terus gimana. Enggak. Kalau nggak ribut nggak enak gitu. Kerjaan, Bo. Apa namanya, jadi aku tetap enggak, pokoknya aku nggak bisa, pokoknya aku harus selesaiin. Ego kan, Iya, aku iya. nggak mau, pokoknya harus selesai saat ini Ya, juga maksanya gitu. itu. Oh, anak Maksa. pertama kah? Oh, enggak ya? Enggak, aku anak tengah, cuman nggak tahu ya kenapa ya. Terus Pokoknya ya itu diktator lu dia. akhirnya oh my god. Jadi akhirnya ya apa namanya, sejak kejadian yang malam itu yang bertengkarnya tuh hebat, heboh kayak gitu-gitu, sampai akhirnya papaku juga udah kayak angkat tangan gitu kan.
Terserah deh. Untung Runa masih bertahan loh, Mbok. Serah deh, ada Papa Rohaninya udahlah. Kasihan Kobut kamu, Kobut. Anakku aja yang dibawa pulang sama dia. Terus cucu lebih berharga. Cucu iya bener loh. Terus akhirnya Terus akhirnya sejak malam itu aku yang lebih kalau dia emosi aku diem gitu kan. Karena hebat loh ya kamu jadi bisa itu. Itu gimana? Rahasianya apa itu? ya sejak malam itu. Apa yang membuat apa malam itu kamu jadi tiba-tiba gini, tersadar dari bangun tidurmu? Mungkin lebih ke arah kalau kamu terusin lagi hancur nih. Oh gitu itu loh. kata-kata siapa itu? Aku. Oh kamu sendiri. Terus akhirnya aku bukan berpikiran Kobudi ya? Bukan Cailin ya? sering kayak ngomong. Terus akhirnya karena kita juga maksudnya aku akhirnya kayak lebih membuat diriku tersadar sendiri, maksudnya yang dikorbankan itu kan bisa jadi anak kalau aku nekat terus gitu. Aku terusin kenekatanku nih, korbannya tuh anak loh. Kalau terusin ego-egonya egoku aku terusin, itu korbannya anak, dan itu nggak worth it kayaknya. Kalau cuma untuk menang ego gitu. Sadarnya baru saat itu, Bu. Ya, mungkin ada ya orang sebandel aku gitu kan. Jadi banyak teman. Banyak ya. Banyak, tenang aja. Cuma nggak ada yang ngaku. Ini aku ngaku aja lah. Ada Kobudi. Oh iya ada Kobudi. Lu nggak bisa. Saya nggak bisa. Terus akhirnya itu yang bikin aku oke. Jadi pada saat dia emosi aku harus tenang gitu. Jadi aku ikutan, ya udah butuh waktu, oke aku kasih gitu kan. Jadi kamu tenang terus kamu ngapain? Ya udah aku cuekin aja. Aku harus gerak. Jadi aku harus bersihin rumah lah, cuci piring lah. Enggak sampai. Cuma kadang-kadang aku ngedumel sendiri memang. Iya, sambil nyuci piring kadang aku banting-bantingin, tapi paling enggak kan ada. Tapi kan itu bisa menyalurkan emosiku, dan aku tipe orang yang aku harus cerita. Cerita ke siapa biasa kamu? Cailin. Oh ya Tuhan, kasihan. Cailin. Kadang kasihan beliau. Ada ya itu gunanya teman komsel ya. Oh ya, CIS juga termasuk. Aku menyalurkan, aku cerita, itu bisa aku langsung plong gitu kan. Ya itu biasa orang I kayak gitu loh, dia harus ngomong. Aku harus ngomong gitu kan. Aku emang habis itu walaupun mereka cuma udah tenang, doa, nyanyi. Kamu nggak tahu waktu terima telepon mereka kayak gini? Mungkin. Kayak gini terimanya. Atau di speakerphone. Jadi nggak mungkin sambil ngulek sambel lebih enak. Jadi itu aku usahain itu. Jadi aku nggak harus ngomelnya ke dia. Ya, enggak. Karena dia juga ngelarang. Iya. Nggak boleh cerita. Lu kenapa sekarang nggak ngelarang? Kan daripada kamu jadi korbannya gitu. Duh, sekarang justru saya encourage. Oh kenapa? Alasan? Daripada saya yang stres. Oh iya betul. Udah kamu cerita aja sama ini. Tanya sana loh. Dia sekarang kayak gitu. Tapi enggak cuma berjujur ya. Loh, tapi bener kok aku sering tanya kan. Kenapa? Sering. Loh ya? Oh iya? Loh, swear. Oh iya, swear. Bilangnya ke situ dong. Swear. Oke, salah. Jadi ya dia sekarang yang kenapa sih ngomong dong. Iya kah? Manja-manja kayak gitu ngomongnya. Ya aku seneng manja-manja ke dia. Kebanyakan drakor lu. Kayaknya. Terus ya jadi jadi aku nyadar, aku tuh melampiaskan segala kekesalanku tuh aku bisa cerita dengan orang yang benar ya, aku anggap maksudnya yang benar, ngasih saran pun pasti benar gitu kan. Jadi ya aku cerita. Cari orang yang benar ya. Jadi bukan yang jangan sembarangan curhat. Betul. Terus? Jangan sembarangan curhat. Jadi aku biasa curhat ke Cailin atau ke CIS gitu kan. Ini kayak gini. Ya udah gini. Ya udah habis tuh selesai loh saat itu juga. Itu enaknya jadi orang intim kali ya. Jadi selesai gitu. Biasa kalau orang yang kelihatannya mendem-mendem kayak gitu tuh kan kelihatannya tenang. Susah. Jadi begitu dor itu susah banget surutnya. Iya. Gitu ya Pak gitu. Iya biasanya inget tuh. Ya gitu di sini sih. punya data list, kamu nggak tahu. Dia ada catatan Panjang kok dia. Error handphonenya sampai. Jadi kalau kamu ngatasi baru sekarang ya, dan ini berarti kan titik baliknya adalah di mana ada ribut besar itu. Jadi memang kalau mau lihat kadang-kadang kalau kita mau lihat pelangi harus mengalami hujan kali ya. Jadi kadang-kadang Tuhan memang yang nggak meminta juga harus konflik besar, cuman kadang-kadang Tuhan bisa pakai hal itu untuk membuat kita menjadi titik balik di mana kita jadi kenal siapa Tuhan kita, ya kan, siapa Tuhan yang sebenarnya. Tapi dengan satu catatan bahwa kita menyikapinya atau kita mendiskusikannya dengan orang yang benar, dengan komunitas yang benar, dengan komunitas ya kan? yang benar. Maka komunitas sangat membantu kan. Betul. Apalagi
kan banyak orang bilang kalau sudah berkeluarga nggak butuh lah komunitas gitu. Itu Oh, salah banget. nah, justru salah Salah banget. banget sih. Komunitas itu sangat sangat mendukung ya kan. Jadi di mana kita ada satu komunitas itu, bahkan menurut saya kalau sudah berkeluarga justru kebutuhannya meningkat, bukan lagi 100% tapi 200% saya rasa untuk sebuah komunitas kita punya. Iya, ya kan? betul. Ya karena di tempat di situ kita bisa benar-benar tahu bahwa mana yang benar, tetap di dalam tracknya Tuhan, tetap di mana kita tahu apa yang Tuhan mau dalam sebuah pernikahan yang sedang kita jalani, kayak gitu kan. Dan satu lagi nggak fokus sama permasalahan yang kita ada. Betul. Jadi pada saat umpamanya kita fokus untuk melayani, umpamanya melayani keluarga juga yang lagi paling nggak hampir masalahnya tuh kayak yang pernah kita alami gitu kan. Kita kadang-kadang nguatin dia itu kayak jadi Ya menguatkan kita menguatkan sendiri. kita sendiri. Tiba-tiba, Itu balik lagi ke masalah kita, kita gitu tahu loh. harus gimana diingetin beresinnya. diingetin lagi. Oh, kok Isaya ngomong kayak gini ya? Oh, itu berlaku juga buat aku gitu loh. Gitu. Dan sekarang amaze-nya dulu yang mungkin seorang Ronald dan Yeni tidak menyangka bahwa detik ini kalian menjadi seorang pemimpin komunitas gitu kan. Ya kan. Ya nggak pernah membayangin nggak dulu di dalam itu, nggak pernah membayangkan kan. Tapi pada akhirnya Tuhan bisa pakai segala sesuatunya itu hanya untuk Tuhan gitu, kemuliaannya Tuhan, semua hanya untuk semua buat Tuhan dia. kebaikan ya. kita juga ya. Ya jadi bisa apapun kan selama kita mau berespon dengan benar. Betul, sikap hati harus benar ya responnya itu. Iya betul. Oke, thank you buat hari ini. Thank you. Thank you. Jangan kapok lagi, mungkin nanti ngomong udah. Oh my god. Duh, diundang lagi. Mungkin di segmen yang berbeda. Yang cewek ya tolong. Enggak, saya mau mendatangkan C. Aileen dan C. Is. Oh my god. Dia meresponi seorang ini yang lagi curhat. Tengah malam pun aku curhatin kadang-kadang. Diangkat juga ya. Diangkat sama Ci Aileen. Oke. Thank you buat Oke, semuanya. Thank you. Thank you. Thank you ya. Thank you untuk waktunya Thank you, juga. God Thank you ya buat semuanya, semoga memberkati. Oke. Segala sesuatunya yang terjadi, apapun seperti tadi saya bilang bahwa kadangkala hujan, Tuhan mendatangkan sebuah hujan untuk kita merasakan atau melihat bahwa ada pelangi di balik semuanya itu. Jadi meskipun ada konflik saat ini apapun dalam keluarga, jangan dihindari, jangan kita melarikan dari sebuah konflik, karena konflik nggak salah. Konflik itu ada karena kita bisa belajar segala sesuatu di balik semuanya itu. Tapi kuncinya adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik itu. Carilah bapak rohani atau carilah komunitas yang benar. Karena kalau kita salah berkomunikasi, hasilnya pun akan salah. Oke, thank you. Kembali lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya hanya just for him.